Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab gerak parabola. Berikut ini ada soal bagaimana caranya menghitung jarak jatuh benda. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui, sebuah benda dijatuhkan dari sebuah pesawat yang terbang mendatar dengan ketinggian 500 meter di atas tanah dengan kecepatan 300 meter per second. Keterangan berikutnya, gunakan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Terus jika benda mengalami gerak parabola, pertanyaannya adalah, Sobat 100 tentukan jarak jatuhnya benda dilihat dari titik awal pesawat terbang tadi. Itu berapa meter? Oke Sobat 100, untuk mengerjakannya lihat ilustrasi gambar berikut ini. Jadi katakanlah di sini ada tanah ya sebagai acuan, ketinggian sama dengan 0. Lalu di atasnya ada pesawat. Pesawat ini memiliki ketinggian awal 500 meter, lalu bergerak secara mendatar dengan kecepatan awal adalah 300 meter per second. Agar Sobat 100 paham, ini saya beri tanda atau simbol V0x, artinya kecepatan awal pada arah sumbu X saja ya, yang sumbu Y-nya tidak ada. Jadi ini hanya bergerak mendatar. Kemudian pesawat ini menjatuhkan sebuah benda, katakanlah di sini benda jatuh karena ada pengaruh percepatan gravitasi bumi sebesar 10 meter per second kuadrat. Ini bendanya saya gambarkan batu ya. Jadi dia bergerak parabola seperti ini. Kemudian pertanyaannya adalah jarak jatuhnya itu berapa? Oke Sobat 100, bagaimana cara mengerjakannya? Pertama-tama Sobat 100 hitung dulu ya, waktu jatuhnya berapa. Jadi di sini ada syarat yang harus dipenuhi untuk benda bisa dikatakan jatuh. Syaratnya itu adalah Y sama dengan 0. Ingat rumus Y itu adalah apa? Y sama dengan Y0 min setengah GT kuadrat. Ini kita langsung pakai rumus Y0 min setengah GT kuadrat karena pesawat atau benda itu bergerak awalnya hanya kecepatan mendatar saja, kecepatan vertikalnya tidak ada. Oke, kita masukkan angka ya. Tujuannya adalah sampai tanah, berarti Y-nya 0, kemudian ketinggian awalnya yang 500 meter, percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per second kuadrat. Sehingga kalau kita masukkan angka, 0 sama dengan 500 dikurangi setengah kalikan 10 kalikan T kuadrat. Kalau Sobat 100 hitung, setengah kalikan 10 adalah 5. Kemudian ini salah satu bisa pindah ruas ya. Kalau pindah ruas kita dapatkan seperti ini. 500 sama dengan 5T kuadrat. Atau kalau kita ingin menghitung waktu jatuhnya, berarti angka 5 ini pindah ruas jadi pembagian, maka kita peroleh T kuadrat itu sama dengan 500 dibagi 5. 500 dibagi 5 adalah 100. Maka T kuadrat itu sama dengan 100, atau waktu jatuhnya itu sama dengan akar 100 ya. Akar 100 hasilnya adalah sama dengan 10 dengan satuan second. Ini adalah waktu jatuhnya. Nah ingat, ketika ada benda jatuh membentuk lintasan parabola, benda ini memiliki kecepatan awal mendatar V0x. Nilainya tetap ya Sobat 100, tidak mengalami percepatan atau kita anggap tidak mengalami gesekan. Sehingga untuk menghitung jarak jatuhnya, di sini kita gunakan rumus GLB ya, yang mana rumusnya adalah X jatuh sama dengan V0X kalikan T. Masukkan angka ya Sobat 100. Kecepatan mendatarnya 300, waktu jatuhnya 10. Jadi jarak jatuhnya itu sama dengan 300 kalikan 10. Ini sangat gampang sekali ya Sobat 100. 300 dikali 10 hasilnya adalah sama dengan 3000 meter. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik, kalau di sini ada benda dijatuhkan dari sebuah pesawat, yang mana kecepatan awal benda itu sesuai dengan kecepatan pesawat secara mendatar, maka kalau ditanya jarak jatuh benda, Sobat 100 tidak bisa langsung hitung ya. Pertama Sobat 100 hitung itu adalah waktu jatuhnya. Pakai rumus ini ya. Y sama dengan Y0 min setengah GT kuadrat. Syarat jatuh itu di Y sama dengan 0. Sobat 100 masukkan angka, nanti ketemu waktu jatuh sekian second. Nah kalau waktu jatuhnya sudah dapat, Sobat 100 masukkan ke rumus GLB untuk menghitung jarak jatuh, yang mana jarak jatuh itu sama dengan V0x kalikan T. Kembali Sobat 100 masukkan angka yang sudah ada. Sobat 100 lakukan perhitungan, nanti ketemu nih jarak jatuh benda itu berapa meter. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini,
Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu, untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.